Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nipik Sanudin, NPM 1921911112, kelas Penjas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP versi lama. Sekolah SMPN 1 Banjar. Mata pelajaran PJOK atau Penjas. Kelas 8 semester 1 atau ganjil. Bab bola voli, materi pokok, variasi, gerakan latihan. Alokasi waktu 4-40 menit dalam satu pertemuan. Di sini meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi dan gotong royong. Santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam yang dijangkau, pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan pada ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga. Yang kedua, berperilaku sportif dalam bermain. Yang ketiga, disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. Yang keempat, memahami pengetahuan modifikasi teknik dasar permainan bola besar. Yang kelima, mempraktikkan modifikasi teknik dasar permainan bola besar dengan menekankan gerak dasar fundamentalnya. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, melakukan doa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan sikap sportif dalam bermain. Yang ketiga, menunjukkan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran. Yang keempat, melakukan teknik dasar passing bawah bola voli. Yang kelima, menjelaskan teknik dasar passing bawah bola voli. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, melafalkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menunjukkan sikap sportif dalam bermain. Yang ketiga, menunjukkan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran. Yang keempat, melakukan sikap awal passing bawah bola voli dengan benar. Yang kelima, melakukan sikap perkenaan bola pada passing bawah bola voli dengan benar. Melakukan sikap akhir passing bawah bola voli dengan benar. Yang ketujuh, menjelaskan sikap awal passing bawah bola voli dengan benar.
Yang ke-8 menjelaskan sikap perkenaan bola voli passing bawah dengan benar. Yang ke-9 menjelaskan sikap akhir passing bawah bola voli dengan benar. Yang selanjutnya materi pembelajaran, yaitu passing bawah bola voli. Passing dalam permainan bola voli adalah usaha atau upaya seorang pemain bola voli dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk mengoperkan bola yang dimainkannya itu kepada teman serugunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. Elemen dasar bagi pelaksanaan operan lengan depan atau passing bawah yang baik. Yang pertama, gerakan mengambil bola, mengatur posisi, memukul bola, dan mengarahkan bola ke arah sasaran. Yang selanjutnya, yang pertama, persiapan atau sikap awal. Gerakan ke arah bola dan atur posisi tubuh. Yang selanjutnya, genggam jemari tangan. Yang selanjutnya, kaki dalam posisi meragang dengan santai, bahu terbuka lebar. Yang selanjutnya, tekuk lutut, tahan tubuh dalam posisi rendah. Yang selanjutnya, bentuk landasan dengan lengan. Yang selanjutnya, sikut terkunci, pinggang lurus, dan pandangan ke arah bola. Yang selanjutnya, yang kedua, pelaksanaan atau perkenaan bola. Menerima bola di depan badan, sedikit mengulurkan kaki, berat badan dialihkan ke depan, pukulah bola jauh dari badan, pinggul bergerak ke depan, perhatikan bola saat menyentuh lengan. Gerakan lanjutan atau sikap akhir. Jari tangan ditetapkan digenggam, sikut tetap terkunci, landasan mengikuti bola ke sasaran, pindahkan berat badan ke arah sasaran, perhatikan bola bergerak ke sasaran. Metode pembelajaran, pendekatan atau saintifik. Yang kedua, metode penugasan. Kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, deskripsi, berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, alokasi waktu. Ini sudah memperhitungkan waktu peralihan dari mata pelajaran lain. Itu waktunya 15 menit. Yang selanjutnya, inti, kegiatan inti. Deskripsi pemanasan dengan pendekatan bermain lempar tangkap bola besar serta peregangan statis dan dinamis. Yang selanjutnya, guru mendemonstrasikan gerakan passing bawah dengan bantuan beberapa peserta didik. Yang selanjutnya, peserta didik mengamati gerakan yang dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk
bertanya gerakan yang didemonstrasikan oleh guru. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba gerakan yang didemonstrasikan oleh guru. Melakukan passing bawah dengan diawali dengan bola pantul teman di tempat, dan setelah mantul ke lantai didorong dengan 2 lengan perorangan. Melakukan passing bawah diawali bola dilambungkan teman, dilanjutkan sambil berjalan ke depan dan gerakan menyamping kanan dan kiri perorangan. Melakukan passing bawah secara langsung berpasangan, berkelompok, membentuk formasi lingkaran, berbanjar atau segi. Teknik dasar passing bawah dengan rincian kegiatan. Yang pertama, melakukan passing bawah dengan cara mendorong bola, diawali bola lambung sendiri di tempat, lalu ditangkap, dilanjutkan sambil berjalan depan atau perorangan. Melakukan passing bawah dengan diawali bola lambung di tempat, dan setelah mantul lantai bola didorong dengan 2 lengan secara perorangan. Melakukan passing bawah sambil berjalan dan gerak menyamping kanan dan ke kiri secara perorangan. Strategi pelaksanaan dengan menggunakan mode resiprokal timbal balik. Yang selanjutnya, guru mengatur siswa menjadi 4 kelompok. Selanjutnya, guru membagikan bahan ajar yang berisi deskripsi tugas atau indikator tugas gerak kepada setiap kelompok. Siswa mempelajari tugas, gerak, dan indikator keberhasilannya. Yang selanjutnya, siswa membagikan tugas siapa pertama kali melakukan teknik dasar passing bawah. Seterusnya dilakukan secara bergantian sampai semua anggota kelompok melakukan passing bawah dan yang lainnya menjadi pengamat. Yang selanjutnya, siswa melaksanakan tugas gerak dan menampilkan gerak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Dan untuk kegiatan inti, waktunya 45 menit. Yang selanjutnya, penutup. Pendinginan berbaris, tugas-tugas evaluasi, proses pembelajaran, berdoa, dan bubar atau alokasi waktu ini sudah memperhitungkan persiapan mengikuti mata pelajaran lain. Selanjutnya, melakukan refleksi dengan tanya jawab kepada peserta didik. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran dengan waktu 20 menit. Sumber belajar: ruang terbuka yang dirindang, datar dan aman, bola, kon atau rompi, buku teks, buku referensi, roji, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 8 Jakarta Erlangga. Lembar kerja proses belajar, roji, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Jakarta Erlangga. Untuk rubrik penilaian, unjuk kerja teknik
dasar permainan bola voli. Aspek penilaian: melakukan teknik dasar passing bawah. Yang pertama, posisi kedua lutut saat akan melakukan passing bawah direndahkan. Yang kedua, bentuk gerakan lengan saat melakukan passing bawah, mendorong bola ke depan atas. Yang ketiga, posisi badan yang benar saat akan melakukan passing bawah dalam permainan bola voli. Yang keempat, bentuk arah bola hasil passing bawah dan permainan bola voli berbentuk parabola. Rubrik penilaian sikap perilaku dan dalam permainan bola voli. Perilaku yang diharapkan: yang pertama, bekerja sama dengan teman satu tim. Yang kedua, keberanian dalam melakukan gerakan atau tidak ragu-ragu. Yang ketiga, menaati peraturan. Yang keempat, menghormati wasit dan pemain atau sportif. Yang kelima, menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dalam bermain. Yang selanjutnya, pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran versi sekarang atau terbaru. Sekolah SMPN 1 Banjar, mata pelajaran PJOK atau PJAS, kelas 8 semester 1, alokasi waktu 120 menit. Materi pokok: aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola voli. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasi berbagai variasi gerak spesifik permainan bola voli, menjelaskan variasi gerak spesifik dalam permainan bola voli. Yang selanjutnya, menjelaskan cara melakukan gerak passing dan servis, smash dan block. Yang selanjutnya, melakukan variasi spesifik passing dan servis, smash dan block dalam permainan bola voli. Media dan sumber belajar. Yang pertama, media: laptop, LCD, PowerPoint, gambar, dan video yang relevan, fasilitas internet. Sumber belajar: buku siswa pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, kelas 8, dan internet. Kegiatan pembelajaran pendahuluan 15 menit, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik dengan sikap disiplin. Yang kedua, mengaitkan materi, tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelum mengajukan pertanyaan, dengan mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh atau tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi variasi passing bawah. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Yang selanjutnya, kegiatan inti 90 menit. Kegiatan literasi: peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi variasi passing bawah.
Yang kedua, berpikir kritik. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami dan dimulai dengan pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi variasi passing bawah. Yang selanjutnya, kerjasama atau collaboration. Studi dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan mengumpulkan informasi dan saling tukar informasi dengan mengenai variasi passing bawah. Yang selanjutnya, berkomunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerjasama atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang akan dilakukan, kemudian ditanggapi oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang selanjutnya, penutup, itu 15 menit. Yang pertama, peserta didik membuat rangkuman simpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan passing bawah. Peserta didik, guru membuat rangkuman simpulan pembelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Penilaian hasil pembelajaran, yaitu penilaian pengetahuan berupa ujian tulis dan penilaian keterampilan berupa unjuk kerja oleh rekan sejawat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.